Hello friend, welcome back to my channel. Ya, seperti biasa saya pasti akan bicara tentang seputar Hongkong juga, seputar dunia TKW. Ya, kadang saya dua hari sekali, kadang sehari sekali saya upload. Nah, sekarang ngomongin tentang long service ya, long service. Berapa sih uang long service Hongkong? Yang katanya ada yang dapat 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang 30 juta lah. Karena saya mau ngomong masalah itu. Apa sih long service ya? Long service itu sama juga seperti penghargaan. Penghargaan biasanya kamu setelah kadang 4 tahun satu majikan, biasanya itu ya long service. Juga kadang kalau enggak 5 tahun itu batasannya, 5 tahun satu majikan itu pasti dapat itu ya. Tapi sebentar dulu, long service itu tidak semua majikan ngasih ya, tidak semua. Itu perjanjian Anda TKW dan majikan. Ada yang majikan memang kasih, dan kalau majikan itu tidak mau kasih, kita tidak bisa melobi. Karena itu tergantung majikan masing-masing karena itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang dapat long service itu alhamdulillah gitu ya, syukur, rezeki nomplok. Itu. Dan bagaimana penghitungan long service? Long service itu penghitungannya 4 bulan gaji. 4 bulan gaji dijadikan 1. Terus ditambah yang cuti tahunan, cuti liburan, dan bonus-bonus itu tergantung majikannya, depend on your employer. Nah, biasanya kalau totalan yang normal itu 25 juta. Itu yang normal ya, standar. Nah, terus katanya saya kadang ngomong-ngomong sama orang-orang itu ada yang dapat 35, 45 juta ya. Itu sih saya nggak tahu gitu ya. Oke friend, kalau notice itu apa lah? Notice ya, notice itu artinya gini ya. Misalnya kamu nggak suka dengan majikan kamu, terus kamu membuat intinya itu surat pernyataan gitu ya. Tapi kalau notice itu saya rasa juga nggak baik lah. Ngapain sih lah? Namanya kita juga bekerja gitu, pasti kita dituntut ini itu. Kalau notice itu juga kamu juga nggak bakalan dapat duit. Maksudnya jangankan duit ya, tiket pun kamu nggak dapat uang tiket gitu ya guys ya. Jangankan uang tiket, kalau uang gaji itu pasti kamu kalau notice, kalau break kontrak itu kamu nanti diserahkannya ke agensi. Kalaupun kamu dapat uang gaji atau apa, pasti separuhnya itu kamu dipotong agensi lah. Itu sih rugi ya. Tapi kenapa itu harus dilakukan? Misalnya darurat ya, kayak di kontrak notice itu misalnya kayak majikannya itu rewel, majikannya galak, mungkin kamu itu udah nggak bisa bertahan gitu lah. Itu memang harus kayak gitu. Kalau notice beda ya, kalau break itu kayak gitu lah. Kalau notice itu mungkin kamu nggak suka majikannya begini lah, itu notice. Nah, itu sih juga biasanya kong ya antara agensi sama majikan. Jadi status kita itu tetap kalah gitu ya, tetap menang agensi dan majikan ya. Kita juga harus sadar semua itu. Nah, terus bagaimana sih biar dapat majikan baik, biar kita juga enak kerja, biar nyaman? Sebenarnya itu gampang ya, sebenarnya sangat gampang. Sebenarnya itu ya, pertama kita harus mendekatkan dengan yang kuasa, perbanyak ibadah. Itu juga ya, kita jangan pernah berpikiran ya mungkin ya di sini kerja tapi juga tetap harus beribadah ya. Apalagi saya gitu ya, jangan sekali meninggalkan sholat. Apapun keadaan kamu itu tetap harus sholat 5 waktu ya. Terus kalau saya sendiri itu, kalau saya harus berhijab itu belum bisa 80% itu belum bisa ya. Karena majikan saya itu, saya pernah dulu nyoba di rumah jilbaban itu, majikan saya nggak boleh ya, saya pakai jilbab di rumah nggak boleh. Tapi kalau saya libur mereka bebas gitu ya.
Dan apalagi kerja saya ini berat ya friend ya. Kerja saya itu angkat junjung, saya juga ke pasar, saya juga masak, karena kerja saya itu jaga anak lumpuh ya. Kalau saya pakai hijab, saya tiap hari ditarik-tarik, rambut saya panjang aja tiap hari ditarik-tarik. Nah, yang penting saya 5 waktu selalu, alhamdulillah gitu. Terus malam saya bisa baca Quran gitu. Nah, itu adalah salah satu biar kita itu kerja nyaman atau terhindar. Memang sholat itu nggak membuat kamu kaya, tapi sholat itu perisai kan ya. Sholat dan puasa itu perisai biar kita itu selalu aman-aman saja. Makanya wajar, seimbang hidup ini. Nggak mungkin kita itu hidup, pasti kita hidup selalu dalam perlindungan sih emang. Tapi misalnya kalau ada kejadian hal yang tidak diinginkan, itu sholat itu bisa sebagai perisai, sebagai senjata terhindar dari hal-hal yang buruk. Termasuk sedekah itu juga menghindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, semoga kita semua juga mendapat majikan. Saya sendiri menjaga majikan yang baik sih enggak, tapi oke lah, dan wajar gitu juga. Dengan saya aja, saya sarapan, beli kopi gitu, saya pakai uang sendiri gitu ya. Maksudnya kalau kopi, teh, jangankan kopi, teh, sabun, sampo itu saya beli sendiri semua. Saya emang belanja tiap hari, tapi kan untuk makan majikan. Ya kalau itu sih saya masih bisa gitu ya. Yang penting itu majikan nggak main tangan, nggak cabul gitu juga ya. Oke friend, ini di sini suasananya anginnya sangat gede ya, sejuk gitu ya. Musim panas ini, kalau musim dingin sangat dingin sekali. Nah, kalau di sini tuh kan ada istilah itu ya tadi seperti yang saya bilang, pre-kontrak, notice, kemudian visa. Apa sih itu visa? Visa itu sama dengan surat izin tinggal. Karena kita bukan penduduk Hong Kong, kita harus punya visa. Nah, sedangkan visa ini setiap tahunnya harus diperbarui, harus diperpanjang. Kenapa? Kalau kita visanya habis gitu, kita bisa kena denda gitu ya. Dendanya itu mahal ya. Bahkan bisa juga di penjara gitu ya. Dan visa itu sangat penting ya, seperti izin misalnya kayak orang Indonesia, terus saya surat ini untuk bahwa saya itu bekerja di sini. Itu kalau kalian nggak punya itu, makanya itu dinamakan ilegal apa, kayak kalau di Hong Kong itu paperan. Dan beratnya jadi paperan itu kayak kalau misalnya di Taiwan itu namanya kaburan. Nah, kalau paperan atau kaburan itu nggak boleh kerja resmi. Misalnya kamu paperan, kamu kaburan, terus kamu bisa kerja di 7-Eleven atau kerja di lain-lainnya, itu sangat nggak mungkin itu ya guys ya. Itu sangat nggak mungkin, karena kamu pasti juga hukumannya di penjara gitu ya. Pasti akan di penjara itu guys. Jangan main-main dengan penjara di Hong Kong gitu ya guys ya. Itu kamu kalau misalnya menggunakan juga kesini kerja di klub malam atau kerja di restoran atau kerja dimanapun, kamu nggak punya visa, itu kamu kena penjara, kamu bakalan di penjara. Karena itu sama dengan nggak resmi kan. Misalnya kayak saya orang Hong Kong, saya di Indonesia tanpa dokumen, tanpa izin tinggal, itu ya jelas-jelas melanggar hak suatu negara. Dimanapun kamu berada, kamu nggak aman, kamu bahkan ancamannya itu penjara. Dan jangan main-main ya dengan penjara di suatu negara gitu ya. Oke friend, kalau mendengar kata COVID itu benar-benar sedih ya. COVID itu bikin ribet ya, bikin ribet. Apalagi sekarang di Indonesia ya, setiap kematian itu yang disangkut pautkan dengan COVID itu juga saya sendiri ikut prihatin gitu ya. Saya sendiri ikut sedih gitu ya. Soalnya keluarga saya itu, orang tua saya udah nggak kerja ya, orang tua saya. Nah, terus kakak saya itu orangnya itu jualan gitu ya, jualan di sekolahan. Nah, sekarang ini sekolahan SD tutup gitu. Saya membayangkan, sedangkan makan itu tiap hari loh guys, makan, kebutuhan lain-lain, belum bayar listrik,
belum bayar ini itu, saya lihat saja, saya ikut kasihan gitu. Itu saya baru melihat dari keluarga saya membayangkan kayak yang di Jakarta, kayak yang misalnya ojol gini, saya melihatnya yang ke bawah-bawah dulu ya. Kalau misalnya yang anggota DPR, yang guru, yang pegawai negeri, saya nggak mikirin itu ya. Kenapa? Karena mereka tiap bulan dapat gaji ya. Walaupun oke, mereka bisa di rumah saja, biarkan kami yang bekerja. Kayak dokter, kayak pegawai negeri, kayak pengusaha, apalagi itu di rumah saja mereka bisa, karena mereka punya sarana yang lengkap. Misalnya di rumah aja komputer, ada wifi lah. Saya mikirnya kalau yang anak-anak rumahnya di desa, oke lah, kalau desa saya gitu aja kadang sinyal itu susah guys, sinyal itu susah. Sedangkan kalau misalnya disuruh daring, belajar online, misalnya satu wifi pun digunakan orang 30 orang, satu wifi digunakan 10 orang aja udah lelet, udah lambat. Terus gimana? Itu yang misalnya rumahnya di pojok gonong, tahu pojok gonong? Yang kayak misalnya kalau di pedalaman Papua nggak ada sinyal. Misalnya orang tuanya hanya petani, nggak punya HP. Oke, udah punya HP juga harus ada kuota. Kalau nggak punya duit, nggak punya kuota gimana? Nah makanya kemarin ada itu teman saya itu cerita, masa sekolahan saya katanya disuruh cari murid. Tahun ajaran ini anak kelas 1-nya hanya anak 15, biasanya itu 90 orang anak. Nah terus setelah itu kami mensurvei para guru-guru, kenapa adikmu nggak sekolah, nggak ngelanjutin ke SMP ini? Mereka pada milih mondok. Kenapa milih mondok? Karena di pondok nggak ada sistem daring, nggak ada online. Masa mau belajar sholat lewat online, kan nggak mungkin kan. Ini semua jadi milih ke pondok, jadi orang nggak minat untuk sekolah. Kenapa? Karena sekolahnya lewat online, kelulusan lewat online. Oke lah kalau yang di kota-kota besar. Ya kalau yang hidup di desa kayak saya ini, di desa itu susah loh, sinyal itu susah, buka YouTube itu susah. Kalau nggak susah juga uang itu mahal. Beli kuota 15.000, 25.000. Misalnya yang sudah emak-emak, udah bapak-bapak, mending beli buat beras, ya kan? Nah ini semoga ini ya, semoga COVID ini segera musnah. Semoga Indonesia kayak Singapura itu ya, menganggap COVID ini hanya flu biasa, flu gitulah. Kalau mendata setiap orang mati, didata setiap hari juga orang itu ada yang mati, setiap hari orang ada yang meninggal gitu. Jangan terus setiap hari orang mati, setiap hari orang meninggal dikaitkan dengan COVID. Gimana, itu susah juga ya. Lockdown, ntar semua toko nggak boleh dibuka. Yang punya toko juga lama-lama nggak ada pemasukan gitu ya friend. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat videonya.